Seri Pelangi di Langit Singosari. Bunga di Kaki Gunung Kawi. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 116. Istri muda Bango Samparan menundukkan kepalanya. Sama sekali tidak diduganya, bahwa suatu ketika ia akan terbentur pada keadaan yang aneh baginya, tetapi serasa mengorek sampai ke pusat jantungnya. Masih juga ada orang yang betapapun alasannya, memaafkan kesalahan yang telah diperbuatnya meskipun orang itu dapat berbuat sekehendak hati atasnya dan anak-anaknya. Masih juga ada orang yang terpengaruh oleh kebeningan hati gadis kecilnya. Hal yang serupa itu tidak akan pernah terlintas di kepalanya dan kepala anak-anaknya. Mereka akan dengan bangga membunuh atau lebih jahat lagi daripadanya, dengan penuh kebengisan memperlakukan korbannya sewenang-wenang. Dera dan siksa. Penuh dengan kebencian kepada sesama didorong oleh ketamakan dan kedengkian hati. Dan kini tiba-tiba istri muda Bango Samparan itu mendapat perlakuan yang berlawanan dari seseorang yang hampir saja menjadi korban kebenciannya. Hampir saja Ken Arok mereka perlakukan semena-mena seandainya tidak secara kebetulan Ken Arok mempunyai kelebihan dari mereka seluruhnya. Seandainya Ken Arok itu tidak mampu melawan senjata anak-anak Bango Samparan itu, maka Ken Arok akan menjadi makanan burung-burung gagak di atas anjang-anjang yang akan mereka buat di atas sebatang pohon. Istri muda Bango Samparan itu terperanjat ketika ia mendengarkan Ken Arok berkata, "Sekarang pergilah kalian. Aku tidak akan berbuat sesuatu. Aku akan segera meninggalkan tempat ini. Mudah-mudahan semuanya akan berubah. Terutama hati yang tersimpan di dalam dada kalian." Ken Arok berhenti sejenak sambil menatap wajah Panji Bawok. Kemudian ia melanjutkan. "Aku dahulu adalah seorang penjahat yang paling liar dan buas. Yang sama sekali tidak mengenal peradaban, karena sejak aku dilahirkan aku sudah terbuang dari lingkungan peradaban manusia yang baik. Aku hidup di antara pencuri, penjudi dan kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi pada suatu saat aku menemukan kesadaran baru di dalam diriku, sehingga aku mendapat jalan untuk menempuh hidup dengan cara yang sekarang ini." Tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Dengan ragu-ragu mereka mendengar Ken Arok berkata selanjutnya, "Pergilah. Kenapa kalian diam membeku?" Lalu kepada Bango Samparan ia berkata, "Aku minta diri ayah." Bango Samparan tergagap. Namun kemudian ia menyahut terbata-bata, "Jangan pergi dahulu Ken Arok. Baiklah kau singgah sebentar. Kau akan dapat lebih banyak memberikan jalan kepada kami. Mudah-mudahan kedatanganmu berpengaruh atas kami sekeluarga. Pikirkan saja kata-kataku. Kalau kalian dapat membuat pertimbangan, maka kalian akan menemukan kesimpulan itu. Di rumah ini ada juga seorang yang berbudi dan seorang gadis kecil yang terlampau baik. Kepada mereka kalian dapat mencari percikan-percikan sinar yang dapat kau pakai untuk mencari jalan keluar dari kegelapan. Selebihnya, kalian harus selalu berusaha mendekatkan diri kepada sumber hidup kalian." "Ya, sahut Bango Samparan, tetapi kau tidak boleh segera pergi. Kau harus tinggal di sini meskipun hanya semalam." Ken Arok tidak segera menyahut. Tetapi terbayang keraguan-raguan di wajahnya. Sekali ditatapnya wajah istri muda Bango Samparan yang kini tertunduk lesu. Kemudian wajah anak-anaknya dan wajah Bango Samparan sendiri. "Apakah kau masih ragu-ragu?" bertanya Bango Samparan. "Kami sudah benar-benar menyesali perbuatan kami. Kami tidak akan membuat jebakan atau pengkhianatan di malam hari seandainya kau bermalam di sini." "Aku percaya," jawab Ken Arok, "tetapi aku ingin berjalan mengikuti langkah kakiku. Aku ingin melihat daerah-daerah yang terbuka untuk menyegarkan nalar dan perasaanku. Tetapi kau sudah sampai ke rumah ini. Aku memang bermaksud memintamu bermalam di rumah yang jelek ini. Mungkin ada kenangan yang dapat menumbuhkan ikatan baru di antara kita setelah selama ini kita seakan-akan tidak berhubungan lagi." Ken Arok mengerutkan keningnya. Seakan-akan sesuatu telah mendesaknya untuk meninggalkan saja halaman rumah itu. Tetapi ia mendengar Bango Samparan berkata seterusnya, "Atau kau anggap bahwa kau sudah tidak pantas lagi masuk ke rumah yang kotor ini?" Ken Arok berdesah. Tetapi ia tidak dapat lagi menolak permintaan Bango Samparan untuk bermalam barang semalam di rumahnya. Karena itu, maka dengan ragu-ragu ia menjawab, "Baiklah ayah, aku akan bermalam di rumah ini semalam." Terima kasih, Bango Samparan hampir berteriak.
Kemudian dengan serta-merta ia meloncat menarik tangan Ken Arok masuk ke dalam rumahnya. Nanti dulu, Ken Arok pun hampir berteriak, pakaianku. Oh, lalu Bango Samparan berteriak. Kunal, bawalah bungkusan itu masuk. Biarlah aku sendiri yang membawanya, sahut Ken Arok. Tampak wajah Bango Samparan berkerut sesaat. Namun kemudian ia berkata, baiklah Ken Arok. Memang sudah tidak ada seorang pun di antara kami yang dapat kau percaya. Bukan itu maksudku, berkata Ken Arok. Aku hanya ingin tidak membuatnya repot. Tetapi Bango Samparan tersenyum. Katanya, baiklah, apapun alasanmu, namun aku dapat meraba perasaanmu. Tetapi ini sama sekali bukan salahmu atau bahwa kau terlampau berprasangka atas kami. Memang salah kami sendirilah, bahwa kami telah membuat orang lain kehilangan kepercayaan kepada kami. Kau menangkap sikapku terlampau jauh. Bango Samparan tidak menjawab lagi. Dibiarkannya Ken Arok melangkah mengambil sebuah bungkusan. Bungkusan pakaian yang dibawanya. Ketika Ken Arok dan Bango Samparan telah hampir melangkahi telundak pintu, tiba-tiba Bango Samparan berhenti sejenak sambil berpaling. Heh, anak-anak. Tangkap 2 ekor ayam kita yang paling gemuk. Kita merayakan hari yang baik ini. Panji Bawuk yang sudah bangkit dan duduk di tanah memandang ayahnya dengan heran. Kemudian ditatapnya wajah ibunya yang termangu-mangu. Heh, kenapa kalian menjadi bingung? Teriak Bango Samparan, tangkap 2 ekor ayam yang paling gemuk. Namun anak-anaknya dan istri mudanya masih juga kebingungan. Sehingga mereka sejenak hanya saling memandang sambil bertanya-tanya di dalam hati. Tetapi Ken Arok yang pernah tinggal di rumah itu, dapat mengerti maksud Bango Samparan. Karena itu maka segera ia menyahut. Kalian tidak usah bingung. Bukankah kalian telah berjanji untuk memperbaiki semua kesalahan dan tingkah laku? Sepercik warna merah menyambar wajah Bango Samparan. Sejenak ia diam mematung sambil memandang wajah Ken Arok. Sedang anak-anaknya dan istri mudanya masih saja tidak beranjak dari tempatnya. Dan tiba-tiba Bango Samparan tersenyum sambil bertanya. Kenapa dengan ayam yang 2 ekor itu? Aku kira tidak ada hubungan apapun dengan janji kami untuk memperbaiki tingkah laku kami. Aku tahu ayah, sahut Ken Arok. Kalian tidak mempunyai 2 ekor ayam itu. Ayah masih juga mempunyai kebiasaan itu. Kebiasaan yang mengasingkan ayah dari pergaulan. Tetapi, Bango Samparan tergagap. Adalah kebiasaan ayah dan anak-anak ayah yang sudah mulai liar itu dengan menangkap ayam siapapun yang berkeliaran di jalan-jalan. Kebiasaan itu pun harus ditinggalkan. Kalian harus menyadari akibat dari kebiasaan itu. Puranti tidak dapat berkawan dengan siapapun. Itu sama sekali bukan salah Puranti. Tetapi salah kalian. Sedang Puranti hanya menerima akibat dari perbuatan kalian. Oh, tidak. Tidak Ken Arok. Maksudku, aku mempunyai beberapa ekor ayam sendiri. Ken Arok menggeleng-geleng. Seandainya ada, pasti ayam-ayam itu sudah habis kalian makan sendiri. Bango Samparan menundukkan kepalanya. Agaknya Ken Arok yang memang sudah mengenal keadaannya itu tidak dapat dikelabuinya, sehingga suara Bango Samparan itu merendah. Kau benar Ken Arok. Tetapi jika tidak demikian, kami tidak mempunyai apapun untuk menjamumu. Bango Samparan berhenti sejenak. Lalu kepada istri mudanya ia bertanya. Apakah kita mempunyai sesuatu di rumah sepeninggalku? Istrinya menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Jawabnya. Tidak. Tetapi aku masih mempunyai beberapa mangkuk beras. Bagus, tiba-tiba Bango Samparan berteriak. Kau menanak nasi. Aku akan mencari lauk di tegalan. Apa yang akan kau cari? Bertanya Ken Arok. Kijang atau kancil? Sampai besok kau tidak akan dapat. Kalau begitu ayam alas. Terlalu sukar dicari di siang hari. Bango Samparan mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berbisik. Bagaimana kalau kelinci? Ken Arok menggelengkan kepalanya. Hampir saja ia tidak berhasil menahan tertawanya. Sambil menunjuk buah kelapa yang bergayutan di tangkainya ia berkata. Bukankah dengan kelapa muda kita dapat membuat bermacam-macam lauk? Oh, iya. Kau masih seperti dulu Ken Arok. Kalau tergesa-gesa, kau makan saja nasi dengan kelapa parut.
Itu lebih baik daripada kita makan ayam panggang milik tetangga. Kembali wajah Bango Sambaran dijalari oleh warna-warna merah. Katanya kemudian. Baiklah. Baiklah kita makan dengan kelapa parut. Sebelum Ken Arok menyahut, maka sekali lagi Bango Sambaran menyeretnya masuk ke dalam rumah yang kotor itu. Ketika Ken Arok telah hilang di balik pintu, maka perlahan-lahan Panji Bawuk bangkit berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia berjalan dengan kepala tunduk ke belakang rumahnya. Kemudian melepaskan pakaiannya yang kotor. Dibantingnya dirinya di belakang kandang yang kosong. Sambil berbaring hanya dengan celananya yang kumal, ia memandangi langit yang biru. Dilihatnya segumpal awan yang putih terbang seperti kapas tertiup angin. Hanyut perlahan-lahan ke utara. Sedang burung-burung yang berterbangan seakan-akan telah mengisi kekosongan langit yang tiada bertepi. Alangkah luasnya, tanpa sesadarnya ia berdesis. Jauh lebih luas dari kemungkinan yang pernah aku angan-angankan. Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Peristiwa yang baru saja terjadi telah menumbuhkan persoalan yang panas di dalam dirinya. Ia tidak dapat lagi membutakan mata hatinya, bahwa sebenarnya lah ia telah sesat memilih jalan. Lingkungannya dan tuntunan yang diterimanya sejak kanak-kanak. Pertengkaran dan perselisihan. Kegelapan dan ketiadaan jalan yang lain. Kini tiba-tiba seperti terbangun dari mimpinya yang dahsyat, ia melihat bentangan langit yang biru bersih. Di bawah langit ini ada berjuta-juta macam persoalan peristiwa dan berjuta-juta cara penyelesaiannya. Tetapi di bawah langit ini ada berjuta-juta manusia dalam kediriannya masing-masing, dalam pendiriannya masing-masing dan dalam keutuhannya masing-masing. Panji Bawuk mengerutkan keningnya. Kemudian ia berdesah pula, sebenarnya lah kata Ken Arok. Kalau semua pihak berbuat menurut kehendak dan kesenangan sendiri, maka alangkah ngerinya hidup di dalam dunia ini. Sebenarnya lah kata Ken Arok bahwa kita masing-masing harus berusaha mendekatkan diri kepada sumber hidup ini. Apabila setiap orang berusaha demikian, maka dunia akan menjadi sebuah taman raksasa yang paling indah. Sekali lagi Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Angin yang lembut mengusap tubuhnya yang kotor dan berkeringat. Meskipun masih juga terjadi benturan-benturan yang tegang di dalam dirinya, tetapi ia berusaha untuk mengerti apa yang baru saja didengarnya dari Ken Arok. Dalam pada itu, istri muda Bango Sambaran sibuk mengumpulkan kayu. Kuncang dengan penuh pertanyaan di dalam dirinya tentang peristiwa yang baru saja dialami, duduk tepekur di sudut rumahnya. Sedang Kunal dengan tangkasnya memanjat sebatang pohon kelapa. Seperti kenengkung, ia tidak mempunyai perasaan apapun selain kegembiraan yang meluap. Ia merasa beruntung bahwa Ken Arok tidak menghukumnya. Itu saja. Sambil menunggu jamuannya, Ken Arok berbicara tentang berbagai persoalan dengan Bango Sambaran berbicara seperti gerojokan. Tanpa henti-hentinya. Dari satu soal ke soal yang lain. Tentang kedua istrinya dan tentang anak-anaknya. Sementara itu nasi pun menjadi masak dan dengan kelapa parut dihidangkan untuk menjamu Ken Arok yang menanggapinya dengan baik, seperti pada masa-masa ia berada di rumah itu. Makan dengan kelapa parut dan garam. Terlebih enak lagi adalah keraknya yang tidak terlampau keras. Pada malam harinya Ken Arok benar-benar bermalam di rumah itu. Namun sampai jauh malam ia tidak sempat beristirahat. Di seputar lampu minyak ia duduk bersama-sama dengan Bango Sambaran, kedua istrinya dan anak perempuannya Puranti. Menilik percakapan itu, maka Ken Arok mempunyai harapan yang baik, bahwa keluarga Bango Sambaran akan dapat mengubah cara hidupnya. Istri mudanya telah banyak merasa bersalah. Demikian pula Bango Sambaran sendiri. Sedang keempat anak laki-lakinya agaknya masih belum merasa bebas untuk duduk bersamanya. Berbagai macam pertanyaan dari Bango Sandaran dan kedua istrinya harus dijawab. Tentang keadaan dirinya, keadaan istana Tumapel dan bahkan tentang Aku Tunggul Ametung dan permaisurinya Ken Dedes. Apakah permaisuri Aku Tumapel itu cantik sekali ibu? Tiba-tiba Puranti bertanya kepada istri tua Bango Sambaran. Aku belum pernah melihatnya, jawab perempuan tua itu. Bertanyalah kepada kakakmu. Puranti ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia bertanya. Apakah permaisuri itu terlampau cantik kakang? Ken Arok mengerutkan keningnya. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mengetahui bahwa dada anak muda itu bergeletar dahsyat sekali. Pertanyaan itu benar-benar telah menyentuh jantungnya yang berdenyut semakin keras. Benarkah begitu kakang?
Ken Arok mengangguk perlahan-lahan. Jawabnya. Ya Puranti. Permaisuri itu cantik sekali. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Tanpa sesuatu maksud ia berkata. Kalau Kakang kelak menjadi seorang aku, maka sudah tentu istri Kakang pun akan cantik sekali seperti Ken Dedes. Ken Arok tahu benar, bahwa gadis kecil itu tidak menyadari apa yang diucapkannya. Karena itu, maka betapa hatinya bergetar karenanya, namun ia mencoba tersenyum dan menjawab. Ah, bagaimana mungkin Kakang menjadi seorang aku? Aku adalah pangkat turun-temurun seperti seorang raja. Seperti juga Maharaja dari Kediri. Kalau lebih kecil daripadanya adalah seperti Ki Buyut di Karuman ini. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Dan terdengar lagi pertanyaan kekanak-kanakannya. Jadi kalau bukan anak aku, tidak akan mungkin seseorang menjadi aku, atau Maharaja atau bahkan Buyut sekalipun? Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Memang tidak mungkin. Puranti masih mengangguk-angguk. Namun terdengar suara Bango Samparan. Tidak selalu Puranti. Meskipun ia bukan keturunan aku, seseorang mungkin saja menjadi seorang aku. Ah, desah Ken Arok. Itu tidak mungkin. Kau memperkecil peranan nasib, Ken Arok, sahut Bango Samparan. Seseorang yang bernasib baik, akan mungkin sekali meloncat pada suatu jabatan yang tidak terduga-duga. Seperti Ken Dedes misalnya. Seorang gadis padesan yang selama masa hidupnya ia tidak akan pernah bermimpi menjadi seorang permaisuri kalau nasib tidak merenggutnya dari dunianya yang lama itu, melemparkannya ke singgasana seorang permaisuri di Tumapel. Tetapi ia tidak menjadi seorang aku. Adalah mungkin sekali ia menjadi seorang permaisuri, karena jabatan seorang permaisuri bukan jabatan turun-temurun. Oh, seru Bango Samparan. Kau adalah seorang prajurit Tumapel. Kau pasti tahu, bahwa seandainya seorang aku mempunyai anak perempuan dan tidak mempunyai anak laki-laki. Kemudian anak perempuannya kawin dengan seseorang yang bukan keturunan aku, maka ia akan menjadi aku. Tidak ayah, jawab Ken Arok. Ia tidak akan menjadi seorang aku selama tidak ada penyerahan secara resmi dari istrinya. Kalau suami itu meninggal, maka jabatan itu akan berpindah dengan sendirinya kepada suaminya yang baru apabila ia kawin lagi. Bango Samparan mengerutkan keningnya, lalu perlahan-lahan ia bergumam. Kecuali dengan pemberontakan. Itu persoalan lain ayah. Pemberontakan mempunyai akibat yang lain. Memang mungkin seseorang akan dapat merebut kekuasaan. Tetapi ia harus berdiri di atas timbunan mayat-mayat korban pemberontakannya di kedua belah pihak. Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia berkata lirih. Jadi, jalan menuju ke jabatan itu memang sudah buntu. Bagaimanapun juga. Apakah kepentingan kita dengan jabatan-jabatan serupa itu, desis Ken Arok? Marilah kita berbicara tentang hal-hal yang lain, yang lebih menarik tentang diri kita sendiri. Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya pula. Namun ia masih juga berkata. Tidak selamanya pemberontakan itu salah. Bagaimanapun juga jalan itu adalah jalan yang paling mengerikan, kebencian akan meledak bercampur baur dengan dendam dan pamrih pribadi. Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya namun tiba-tiba seperti orang terbangun dari tidurnya ia berkata lirih. Heh, bukankah kekuasaan Tumapel kini ada di tangan Ken Dedes? Pertanyaan itu menyambar dada Ken Arok seperti hentakan guruh di dalam dadanya. Sejenak ia diam mematung namun terasa nafasnya menjadi tersengal-sengal. Mustahil kalau kau tidak mendengarnya. Aku Tunggul Ametung telah menyerahkan apa saja kepada permaisurinya. Kekuasaan atas Tumapel termasuk di dalamnya. Bukankah begitu? Apakah pendengaranku ini salah? Kini, darah Ken Arok serasa semakin cepat mengalir. Dadanya berdebaran dan kepalanya menjadi pening, ia sendiri tidak tahu, kenapa kata-kata Bango Samparan itu membuatnya terlampau gelisah. Bukankah begitu Ken Arok? Bertanya Bango Samparan pula. Aku tidak tahu, jawab Ken Arok sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi Bango Samparan justru tertawa. Katanya. Hal itu bukan merupakan rahasia lagi, Ken Arok. Ken Arok mengatupkan bibirnya rapat-rapat. Sejenak ia diam mematung memandangi lampu minyak yang bergetar oleh angin yang menyusup dari sela-sela dinding. Hampir setiap orang mempersoalkannya dahulu, Bango Samparan meneruskan. Tetapi sekarang orang telah melupakannya.
Apa saja yang akan dilakukan oleh aku, bukanlah persoalan kita, sahut Ken Arok tiba-tiba. Bango Samparan tertawa. Katanya. Seandainya aku Tunggul Ametung tidak ada lagi, dan Ken Dedes kemudian kawin lagi, apakah suaminya juga berhak menjadi aku apabila Ken Dedes bersedia menyerahkan kekuasaan itu dengan resmi? Aku tidak tahu, suara Ken Arok mengeras. Itu bukan urusanku. Bango Samparan mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih berkata. Aku hanya ingin tahu, Ken Arok. Aku hanya ingin menjawab pertanyaan Puranti, apakah kalau seseorang bukan keturunan aku untuk selamanya tidak akan dapat menjabat jabatan itu? Seandainya suami Ken Dedes kelak setelah aku Tunggul Ametung meninggal dapat menggantikannya, maka ternyata bahwa seseorang dari lingkungan yang lain, mungkin seorang dari lingkungan tidak pedarakan akan mampu menjadi seorang aku. Tidak ada gunanya kita berbicara tentang hal itu. Tidak ada gunanya. Marilah kita berbicara tentang yang lain. Iya. Kita akan berbicara tentang yang lain. Namun aku hanya akan sekedar mengatakan bahwa seseorang dapat saja dikendalikan oleh nasib menjadi seorang aku. Nasib yang terlampau baik, seperti kau misalnya. Tidak mustahil bahwa suatu ketika kau menjadi seorang aku karena sebab-sebab yang tidak langsung. Kau masih muda dan cukup tampan. Cukup, tiba-tiba Ken Arok itu berteriak sehingga Puranti menjadi terkejut dan meloncat memeluk ibu tirinya. Dengan dada yang gemetar dipandanginya Ken Arok dengan wajah yang bertanya-tanya. Ken Arok yang melihat wajah Puranti menjadi pucat, tiba-tiba menyadari keadaannya. Dengan kepala tunduk ia berkata perlahan-lahan. Maafkan aku. Bango Samparan menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata. Iya. Aku maafkan kau. Maksudku, aku juga minta maaf. Mungkin kata-kataku tidak menyenangkan hatimu, atau barangkali kau memang belum pernah mempertimbangkannya, sehingga kau masih saja menganggap hal yang demikian itu mustahil. Kalau Ken Arok tidak berusaha sekuat tenaganya, maka ia pasti akan berteriak lagi. Tetapi ditahankannya kejengkelannya di dalam dadanya, sehingga dada itu serasa menjadi sesak. Baiklah, berkata Bango Samparan kemudian. Kau benar-benar tidak ingin mengetahui tentang nasibmu yang teramat baik. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Sebagai tuan rumah aku akan berusaha membuat tamuku menjadi senang. Nah, sekarang, apakah yang akan kita bicarakan? Pertanyaan itu justru membuat Ken Arok terdiam. Tiba-tiba saja ia menjadi kaku dan setiap kali dadanya menjadi berdebar-debar tanpa sebab. Karena Ken Arok tidak segera menyahut, maka Bango Samparan bertanya pula. Apakah kau mempunyai kesenangan berbicara tentang sesuatu hal? Tentang kuda misalnya, atau tentang pusaka atau tentang kukila? Bukankah seorang laki-laki harus memiliki beberapa kelengkapan kejantanannya? Kuda, pusaka, kukila, dan diantaranya wanita. Mana yang paling kau sukai di antara 9 unsur yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki jantan? Seorang satria. Ken Arok menggelengkan kepalanya. Jawabnya. Tidak ada satupun. Kejantanan seseorang tidak terletak pada kelengkapan ke-9 unsur-unsur itu. Tetapi di sini, di dalam dada ini. Bango Samparan tertawa terkekeh-kekeh. Oh, kau memang masih terlampau hijau. Apakah kau kira bahwa ke-9 unsur itu berbentuk wadak seperti namanya? Kuda misalnya. Apakah kau kira unsur ini benar-benar seekor kuda yang betapapun baiknya? Tidak, Ken Arok. Unsur ini adalah unsur gerak dari seorang laki-laki. Tangkas dan lincah dalam menanggapi segala persoalan. Demikian juga unsur-unsur yang lain. Wanita misalnya. Bukan berarti seorang perempuan yang cantik seperti permaisuri itu. Tidak, meskipun hal itu juga penting bagi seseorang. Tetapi barangkali, aku sendiri kurang mengerti, maksudnya adalah sifat melayani, memelihara dan menjaga. Bukankah begitu? Ken Arok mengerutkan keningnya. Ternyata Bango Samparan mengerti juga serba sedikit tentang berbagai macam sifat, yang pernah juga didengarnya. Tetapi terlampau banyak untuk mengingat-ingat 9 macam kelengkapan seorang ksatria. Sehingga Ken Arok itu pun menjawab. Ayah, aku tidak ingat lagi, apa saja ke-9 sifat yang harus dimiliki oleh seorang ksatria dengan melambangkannya atas berbagai macam wujud itu.
Aku memang pernah mendengarnya pula dengan berbagai macam uraiannya. Tetapi bagiku, yang terlebih penting, bukanlah sifat-sifat yang dapat dilambangkan dengan berbagai macam wujud itu. Yang terpenting menurut seseorang yang paling aku percaya yang selama ini telah membimbing aku, sifat seorang ksatria adalah sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Tidak ada bedanya. Yaitu kasih. Kasih setulus hati kepada sumber hidupnya dengan segala macam penyerahan yang murni, dan kasih kepada sesama hidupnya. Itu saja. Tetapi yang dua itu adalah keseluruhan dari hidup ini. Hidup kita, hidup semesta sebagaimana ia dilahirkan. Bango Samparan mendengarkan kata-kata Ken Arok itu dengan mata tanpa berkedip. Sekali-sekali ia mengangguk-anggukan kepalanya dan sekali dahinya berkerut-merut. Ketika ia berpaling kepada istri mudanya dan kemudian istri tuanya, tampaklah kesan kesungguhan di wajah mereka. Sedangkan Puranti yang kecil itu pun agaknya telah mencoba untuk mengerti kata-kata Ken Arok. Tetapi justru karena hatinya yang bening, maka agaknya ia cepat menangkap maksudnya meskipun secara naluriah. Perlahan-lahan ia bertanya dengan ragu-ragu. Kalau begitu, bukankah kita tidak boleh saling membenci? Tepat, sahut Ken Arok. Kita tidak boleh saling membenci. Aku juga tidak membenci, anak itu seolah-olah bergumam untuk dirinya sendiri. Tetapi kawankulah yang membenci aku karena aku anak ayah Bango Samparan. Kalau begitu mereka kurang baik menurut penilaian Kakang Ken Arok. Bukankah begitu? Ya, Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi sulitlah baginya untuk berkata lebih panjang lagi di hadapan gadis kecil itu. Ken Arok tahu bahwa anak-anak kawan Puranti itu pasti mendapat pesan dari orang tua masing-masing, supaya anak-anaknya tidak bermain-main dengan anak Bango Samparan. Ken Arok dapat mengerti sikap dan pendirian itu. Tetapi, tidak seharusnya mereka membenci pula Puranti. Namun kecemasan mereka adalah wajar sekali, meskipun bukan itulah yang paling benar. Sebab dengan demikian, di dalam hati mereka telah tumbuh pula kebencian-kebencian terhadap sesamanya yang sedang tersesat. Tetapi, adalah terlampau sulit untuk dapat menempatkan diri pada landasan yang benar seluruhnya, benar mutlak. Sebagaimana seharusnya mereka sama sekali tidak boleh membenci orang semacam Bango Samparan seperti tidak boleh membenci sesamanya. Justru mereka harus berbelas kasihan kepada mereka yang telah menempuh jalan sesat. Dengan demikian bukan berarti bahwa kebenaran itu harus dilepaskan. Bukan berarti bahwa ada pengecualian dalam mengeterapkan kasih antara sesama. Apakah sesama itu seorang yang mulus seputih kapas, ataukah sesama itu telah berlumuran noda yang seolah-olah tidak terhapuskan? Kepada mereka yang telah tersesat itulah kita justru harus menunjukkan rasa kasih kita. Kita harus menumpahkan belas kasihan dan berusaha membimbing mereka. Bukan justru kita asingkan. Namun disadari, itu adalah warna tertinggi dari hidup yang sulit ini. Ken Arok tersadar ketika ia mendengar Puranti berkata, "Kalau begitu, aku harus memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka tidak boleh membenci aku, sebab aku pun tidak boleh membenci mereka. Selebihnya kita tidak boleh saling membenci." Ah, tiba-tiba istri tua Bango Samparan berdesah. Bukan kau yang wajib memberitahukan kepada mereka, Puranti. Mereka pasti tidak akan mendengarkannya. Bukan salahku ibu. Kalau mereka tidak mau mendengarkan, itu adalah salah mereka sendiri. Mereka tidak mau menerima petunjuk arah dari jalan mereka yang salah. Tetapi aku sudah mencoba. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Pikiran itu adalah pikiran anak-anak yang menarik garis lurus langsung dari kata-katanya tanpa mempertimbangkan pengaruh dan keadaan. Itu baik Puranti, berkata Ken Arok. Tetapi kau tidak boleh kecewa kalau kata-katamu itu tidak mereka dengar, dan bahkan mungkin akan mereka tertawakan. Tentu tidak, sahut gadis kecil itu. Tetapi itu akan lebih baik daripada aku tidak mengatakan apapun kepada mereka. Ken Arok mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya perlahan-lahan seperti ditujukan kepada diri sendiri. Tetapi ada jalan lain yang lebih baik dari itu, lebih bermanfaat dan akan lebih cepat berhasil. Puranti mengerutkan keningnya. Apakah jalan itu? Aku akan melakukannya apabila aku dapat. Ken Arok menggeleng, jawabnya. Bukan kau yang harus melakukannya Puranti, tetapi ayah dan ibu. Sepercik pertanyaan membayang di wajah anak itu. Tanpa disadarinya ditatapnya wajah ayahnya, ibunya dan ibu tuanya, seolah-olah ia ingin mendapat penjelasan dari orang tuanya.
Bango Samparan menundukkan kepalanya, terlebih-lebih lagi istri mudanya, yang seolah-olah ingin menyembunyikan wajahnya dari sentuhan lampu minyak yang berkeredipan di belai angin. Apa yang harus dilakukan oleh ayah dan ibu-ibuku? Bertanya gadis kecil itu. Ayah dan ibu-ibumu sudah tahu Puranti, jawab Ken Arok. Puranti menjadi semakin tidak mengerti. Dengan jujur ia bertanya. Apakah ayah dan ibu sudah tahu? Bango Samparan mengangguk lemah. Kalau demikian kenapa ayah dan ibu tidak melakukannya sejak dahulu? Jika demikian aku pasti sudah mempunyai kawan. Aku tidak akan selalu bermain-main sendiri atau dengan ibu tua saja. Dada Bango Samparan terasa berdentang keras sekali. Sejenak ia diam membisu. Namun ia berpaling ketika didengarnya istri mudanya terisak. Ibu menangis, bertanya Puranti. Arok sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ibunya menggeleng. Tidak Puranti. Puranti mengerutkan keningnya. Gadis kecil itu melihat setitik air mata di pelupuk mata ibunya yang tunduk. Ia mendengar isak yang tertahan. Tetapi ibunya berkata bahwa ia tidak menangis. Memang Puranti belum pernah melihat ibunya itu menangis. Perempuan itu terlampau garang baginya. Yang sering dilihatnya menangis adalah ibu tuanya. Tetapi kali ini ibu tua itu malah tidak menangis. Yang menangis adalah ibu mudanya, ibunya sendiri. Sejenak ruangan dalam rumah Bango Samparan yang kotor itu menjadi sepi. Yang terdengar adalah isak dan nafas istri muda Bango Samparan yang serasa memburu di dadanya. Ken Arok sendiri duduk sambil menundukkan kepalanya. Tetapi ia merasakan pergolakan yang terjadi di setiap dada mereka yang berada di dalam ruangan itu. Diam-diam ia merasa syukur bahwa kedatangannya dapat menumbuhkan suatu perkembangan yang baik di dalam rumah ini. Menilik sikap mereka saat ini, maka sepercik penyesalan telah melonjak di dalam setiap dada mereka yang merasa bersalah. Bahkan Ken Arok yakin bahwa anak-anak Bango Samparan yang lain pun pasti akan mempertimbangkan peristiwa yang siang tadi telah terjadi. Sementara itu, maka malam pun merambat semakin dalam. Di kejauhan terdengar suara burung hantu seolah-olah memekik-mekik di sela-sela derik cengkerik yang berkepanjangan. Kediaman di dalam rumah Bango Samparan itu pun kemudian dipecahkan oleh Puranti yang menguap sambil berkata kepada istri tua Bango Samparan. Aku sudah mengantuk ibu. Oh, sahut ibu tua. Baiklah kau tidur Puranti. Apakah ibu akan bercerita seperti kemarin tentang seorang pangeran yang berpura-pura dungu? Istri tua Bango Samparan tersenyum. Jawabnya. Tidak Puranti. Hari telah larut malam. Sebaiknya kau segera tidur saja. Kalau aku bercerita, kau selalu bertanya-tanya, sehingga dengan demikian kau tidak tidur-tidur juga. Tetapi aku senang mendengar cerita itu ibu, atau barangkali cerita yang lain. Seorang gembala yang kawin dengan putri raja dan kemudian menjadi raja meskipun ia bukan keturunan raja. Ah, sahut ibunya. Sedangkan Arok pun menarik nafas dalam-dalam. Bukankah gembala itu membunuh seorang raja muda yang seharusnya menjadi suami putri raja itu? Tidurlah, potong ibu tua. Puranti sejenak memandang berkeliling. Ketika dipandanginya ayahnya, maka Bango Samparan itu pun berkata. Tidurlah. Ya tidurlah, sambung ibu muda. Puranti menguap sekali lagi, lalu katanya. Aku akan tidur. Perlahan-lahan Puranti berdiri, kemudian melangkah ke dalam biliknya. Direbahkannya dirinya di atas pembaringannya, sebuah amben bambu yang dialasi dengan sebuah tikar yang telah lusuh dan sobek. Tetapi Puranti tidak memperhatikannya lagi. Setiap malam ia tidur di amben itu. Kadang-kadang bersama istri tua Bango Samparan. Tetapi kadang-kadang ibu tuanya itu tidak berani masuk dan tidur di serambi belakang. Purantilah yang kadang-kadang mencari ibu tua itu dan tidur bersamanya di serambi belakang, apabila ibunya sendiri sedang marah-marah. Sepeninggal Puranti, maka yang lain-lain pun telah mulai dirayapi kantuk pula. Ken Arok yang agak lelah telah tidak bernafsu lagi bercakap-cakap lebih lanjut. Karena itu, maka katanya. Aku minta diri untuk beristirahat ayah. Aku sudah terlalu lelah. Oh, baiklah, tetapi kemudian Bango Samparan itu mengerutkan keningnya. Di mana kau akan tidur? Sudah tentu Ken Arok tidak dapat menjawab pertanyaan itu sehingga untuk sejenak ia terdiam, bahkan menjadi agak bingung. Oh, seharusnya akulah yang menunjukkan tempat untukmu, dengan tergesa-gesa Bango Samparan menyambung.
Tetapi aku juga tidak tahu, apakah ada tempat untukmu. Ah, Ken Arok menyahut. Jangan ribut. Aku dapat tidur di mana saja. Tetapi kau tamu di sini. Aku pernah menjadi penghuni rumah ini. Aku dapat tidur di sini. Bango Samparan mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah, katanya. Tidurlah di sini. Sesaat kemudian Ken Arok telah ditinggalkan sendiri di tempatnya. Bango Samparan sendiri pergi keluar rumah dan tidur di emper depan di atas jerami kering, setelah menyingkirkan lampu minyak dan meletakkannya pada ajuk-ajuk di sudut ruangan. Ken Arok membaringkan dirinya ketika ayam jantan terdengar berkokok untuk yang pertama kalinya. Tengah malam, desisnya. Namun justru setelah ia berbaring maka kantuknya seolah terusir dari dirinya. Tetapi, dalam pada itu, kenangan dan angan-angannya lah yang membubung tinggi menyelusuri bintang-bintang di langit. Tiba-tiba ia menggeretakkan giginya ketika terbayang wajah permaisuri Tumapel yang pernah dilihatnya memancarkan nyala dari tubuhnya. Ia berdesah. Tetapi bayangan itu justru menjadi semakin nyata di pelupuk matanya. Bahkan seolah-olah mencengkamnya dalam satu pesona yang tidak mungkin dihindarinya lagi. Ketika Ken Arok mencoba memejamkan matanya, maka bayangan itu menjadi semakin jelas. Wajahnya semakin nyata dalam warna yang cemerlang. Dan tiba-tiba seperti di dalam mimpi ia mendengar permaisuri itu bertanya kepadanya. Apakah kau akan bercerita tentang seorang pangeran yang berpura-pura dungu? Ken Arok menjadi bingung. Namun bayangan itu berkata pula sejelas ia mendengar suara kokok ayam di kejauhan. Atau barangkali cerita yang lain? Cerita tentang seorang gembala yang kawin dengan putri raja dan kemudian menjadi raja meskipun ia bukan keturunan raja. Ken Arok menggeram. Tiba-tiba ia berbalik menelungkupkan dirinya dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Tetapi bayangan itu masih jelas dilihatnya. Tetapi kini yang didengar adalah suara yang lain. Suara yang seolah-olah bergema di langit yang luas. Nasibmu terlampau baik Ken Arok. Nasibmu memang terlampau baik. Kegelisahan di hati Ken Arok tiba-tiba memanjat sampai ke ubun-ubun. Dikatupkannya bibirnya rapat-rapat dan ditutupnya telinganya dengan kedua ujung jari telunjuknya. Namun suara itu kini serasa melingkar-lingkar di dalam dadanya. Nasibmu memang terlampau baik. Nasibmu memang terlampau baik. Dan menggema pula lah suara kecil. Apakah hanya keturunan raja saja yang dapat menjadi seorang raja? Oh, gila, Ken Arok menggeram. Tiba-tiba ia bangkit dan duduk sambil menggeretakkan giginya. Ketika ia memutar pandangan matanya, maka ruangan itu seolah-olah ditabiri oleh warna hitam yang kelam. Dari dalam bilik di samping ruangan itu membayang warna lampu minyak yang kemerah-merahan. Agaknya lampu di dalam ruangan itu telah padam. Ken Arok menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia telah terlempar ke dalam suatu keadaan yang tidak dapat dihindarinya. Ia tidak akan dapat ingkar lagi. Bahwa sebenarnya lah ia telah jatuh hati kepada permaisuri Ken Dedes. Perasaan itu telah mencengkam perasaannya tanpa dapat dilawannya lagi. Kepergiannya dari Tumapel adalah suatu usaha untuk menghindarkan diri dari perasaan yang akan berlarut-larut memukau hatinya. Tetapi agaknya ia tidak dapat lagi menghindar kemana saja ia pergi. Oh, kenapa ujung-ujung senjata Panji Bawuk tidak merobek dadaku saja, sehingga aku akan terlepas dari perasaan ini? Aku akan terlepas dari pengkhianatan meskipun baru di dalam angan-angan. Karena Ken Dedes adalah istri tuanku aku Tunggul Ametung, istri junjunganku. Aku tidak akan dapat berbuat apapun seandainya Ken Dedes itu sekedar istri seorang kawanku, bahkan istri bawahanku sekalipun, karena perbuatan demikian adalah perbuatan yang terkutuk. Apalagi ia adalah seorang permaisuri tempat aku menghambakan diri. Lebih daripada itu, Tunggul Ametunglah yang telah mengambil aku dari dalam lumpur kehinaan dan hitam pekat, yang seakan-akan telah memindah aku dari rumah semacam ini ke istana Tumapel yang megah. Bahkan Tunggul Ametung telah pernah pula menyelamatkan nyawaku, ketika aku membuka susukan induk di padang karautan, ketika bendungannya sedang dihantam banjir. Hampir-hampir Ken Arok tidak dapat menahan diri lagi untuk tetap berada di tempatnya. Seakan-akan sesuatu telah mendorongnya untuk pergi meninggalkan rumah itu, mengembara menyelusuri jalan-jalan padesan yang gelap. Mencari-cari persoalan untuk melupakan Ken Dedes dari angan-angannya.
Ternyata pertanyaan Puranti yang kecil itu telah menuntunnya ke dalam angan-angan yang semakin menakutkan baginya, meskipun Ken Arok sadar bahwa gadis itu sama sekali tidak bersalah, karena tanpa kesengajaan ia mengucapkan pertanyaan yang tersimpan di dalam hatinya dengan kejujurannya yang bersih. Aku harus dapat melawan perasaan ini, sekali lagi Ken Arok menggeram sambil membantingkan dirinya berbaring di lantai beralaskan sebuah tikar yang kumal. Dengan sekuat tenaganya ia telah melawan perasaan yang tiba-tiba saja tumbuh. Tetapi betapa sulitnya. Bahkan tiba-tiba terngiang di kepalanya suara itu lagi. Seandainya Tunggul Ametung sudah tidak ada. Ken Arok hampir saja berteriak. Untunglah tangannya secara naluriah telah membungkam mulutnya sendiri, sehingga ia tidak mengejutkan seisi rumah di malam yang larut itu. Tetapi tiba-tiba Ken Arok mendengar sesuatu berderik di pintu ruangan itu. Semakin lama semakin jelas. Dengan matanya yang tajam yang seakan-akan mampu menembus kegelapan ia melihat daun pintu lerek itu bergerak-gerak. Ada seseorang di pintu itu, desisnya. Tetapi sejenak kemudian suara itu diam. Daun pintu itu pun diam pula. Sesaat Ken Arok dapat melupakan angan-angannya tentang Ken Dedes. Seperti kecurigaan telah melonjak di dalam dadanya. Seolah-olah seseorang telah berusaha membuka pintu dan berusaha masuk dengan diam-diam. Dengan demikian mika Ken Arok pun justru berdiam diri pula. Ia sama sekali tidak bergerak. Hanya tangannya sajalah yang dituntun oleh naluri keprajuritannya, meraba hulu pedangnya yang terletak di sisinya. Ketika sekali lagi pintu itu berderik-derik lambat, maka Ken Arok pun menjadi semakin diam. Diaturnya jalan nafasnya, sehingga seolah ia telah tidur nyenyak. Perlahan-lahan pintu itu bergerak-gerak. Semakin lama semakin nyata bahwa pintu itu sudah mulai terbuka. Pintu itu memang tidak diselarak, karena Bango Samparan tidur di luar, desis Ken Arok di dalam hatinya. Tetapi siapakah yang akan masuk dengan diam-diam ini? Daun pintu itu semakin lama menjadi semakin terbuka lebar. Bayangan gelap malam yang hitam, telah memulas sesosok tubuh yang berdiri di muka pintu yang kini telah terbuka itu. Hitam. Hitam seperti bayangan hantu yang perlahan-lahan hendak menerkamnya tetapi ternyata mata Ken Arok benar-benar bermata yang tajam. Meskipun ia tidak membuka matanya sepenuhnya, tetapi segera ia mengenal orang yang kini telah melangkah masuk seperti seorang pencuri itu, Panji Bauk. Kecurigaan di dalam dada Ken Arok menjadi semakin melonjak. Hampir saja ia meloncat dan memilin leher Panji Bauk. Namun tiba-tiba niat itu diurungkannya. Dibiarkannya Panji Bauk melangkahi telundak pintu. Suatu pergolakan yang dahsyat telah terjadi di dalam dada Ken Arok. Tiba-tiba ia terdorong ke dalam suatu pikiran sang aneh. Seandainya Panji Bauk berniat buruk, maka tanggapan Ken Arok atas hal itu dipengaruhi oleh kegelapan pikirannya. Apakah Panji Bauk akan menjadi lantaran, membebaskan aku dari pengkhianatan ini? Dengan demikian maka Ken Arok tidak segera dapat mengambil sikap. Meskipun tangan kanannya telah menggenggam hulu pedang di bawah kain panjangnya, namun ia tidak segera dapat bertindak. Keraguan-raguan yang membayangi perasaannya telah membuatnya diam tanpa dapat berbuat sesuatu. Sementara Panji Bauk melangkah semakin lama semakin dekat. Tetapi nalar Ken Arok ternyata benar-benar telah dikaburkan oleh kebingungan yang mencekam dadanya. Di dalam hatinya ia berkata, agaknya akan lebih baik bagiku, apabila aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk melakukan, bahkan berangan-angan tentang pengkhianatan itu, namun tiba-tiba pertanyaan yang lain tumbuh di hatinya. Tetapi apakah cara ini adalah cara yang sebaik-baiknya? Selagi Ken Arok dilanda oleh kebimbangan, sebelum ia menemukan keputusan terakhir, Panji Bauk telah berdiri di sisinya. Perlahan-lahan anak sulung Bango Samparan itu berjongkok di samping Ken Arok. Dada Ken Arok menjadi berdebar-debar. Begitu dahsyat pergolakan terjadi di dalam hatinya, sehingga tubuhnya menjadi gemetar. Tetapi betapapun juga, ternyata bahwa ia tidak akan dapat membiarkan sesuatu atas dirinya. Nalurinya lah yang memaksanya untuk bersiaga meskipun tampaknya ia masih saja berbaring diam. Tetapi apabila ia memerlukan untuk menyelamatkan dirinya, maka dengan melentingkan tubuhnya ia pasti akan terhindar dari bahaya. Tetapi setelah sesaat Ken Arok menunggu, Panji Bauk tidak melakukan sesuatu. Dilihatnya anak muda itu berjongkok di dalam kegelapan sambil menekurkan kepalanya. Dan tanpa diduga-duga oleh Ken Arok, Panji Bauk itu kemudian duduk di lantai di samping tempatnya berbaring.
Keheranan yang tajam telah melanda dinding jantung Ken Arok. Ia masih berpura-pura memejamkan matanya, meskipun ia dapat melihat dari sela-sela pelupuk matanya, Panji Bawuk yang duduk tepekur di sampingnya. Akhirnya Ken Aroklah yang tidak sabar menunggu. Dengan dada yang berdebar-debar ia bertanya dalam nada yang dalam sambil berpura-pura menggeliat. "Heh, siapakah kau?" Panji Bawuk terkejut sehingga ia bergeser surut. "Maafkan aku Kakang, apakah aku mengejutkan kau?" Perlahan-lahan Ken Arok bangkit. Namun ia cukup waspada untuk menghadapi setiap kemungkinan yang tiba-tiba sekalipun. "Kenapa kau berada di situ?" "Ya, aku sudah lama duduk di sini," jawab Panji Bawuk. Hampir saja Ken Arok membantahnya. Tetapi segera diurungkannya niatnya. Bahkan ia bertanya, "Apakah maksudmu menunggui aku tidur di sini?" Panji Bawuk menarik nafas dalam-dalam. Sejenak ia ragu-ragu, namun kemudian ia berkata perlahan-lahan. "Kakang, aku melihat betapa nyenyaknya kau tidur. Tetapi aku sama sekali tidak dapat memejamkan mata barang sekejap pun." Ken Arok memandangi wajah Panji Bawuk dengan sorot mata keheranan. Ia tidak segera menangkap maksud anak Bango Samparan itu. Tetapi ia melihat bahwa mata Panji Bawuk yang liar itu kini telah menjadi padam. Agaknya perasaan Kakang telah semeleh, sehingga semuanya telah menjadi bersih seperti air yang memancar dari sumbernya. Ken Arok masih belum tahu benar maksud Panji Bawuk. Namun yang jelas baginya adalah bahwa Panji Bawuk itu sama sekali tidak bermaksud jahat kepadanya. "Aku ternyata masih juga dikuasai oleh prasangka yang berlebih-lebihan," berkata Ken Arok di dalam hatinya. "Tetapi terhadap anak sebuah Panji Bawuk, sudahlah sepantasnya aku selalu berhati-hati." Namun yang ditanyakannya adalah, "Apakah maksudmu Panji Bawuk?" Panji Bawuk tidak segera menjawab. Namun tatapan matanya serasa menjadi semakin dalam. "Apakah kau mendendam?" bertanya Ken Arok kemudian. Panji Bawuk menggelengkan kepalanya, katanya. "Tidak. Tiba-tiba saja aku kehilangan segala macam nafsu dendamku. Aku berterima kasih kepadamu Kakang." Panji Bawuk berhenti sejenak, lalu. "Tetapi dengan demikian aku melihat betapa kotornya diriku. Apakah aku masih sempat untuk menikmati ketentraman hati dan tidur nyenyak seperti kau? Aku tahu bahwa kau pun pernah mengalami masa-masa penuh dengan noda-noda hitam. Tetapi kini kau menjadi seolah-olah tanpa cacat. Kau menjadi seputih warna kapas. Itulah sebabnya kau dapat tidur nyenyak. Tetapi aku tidak. Aku merasa diburu oleh semua kesalahan yang pernah aku lakukan. Serasa setiap wajah mereka yang pernah aku lukai apalagi yang terbunuh dalam pertengkaran-pertengkaran selalu membayangiku malam ini." Dada Ken Arok berdesir mendengar kata-kata Panji Bawuk itu. Sehingga dengan serta-merta ia menyahut. "Itu pertanda baik buat hari depanmu Panji Bawuk. Penyesalan memang menumbuhkan persoalan di dalam dirimu. Kalau kau dapat menanggapi dengan baik, maka kau akan terdorong kembali ke jalan yang lurus. Tetapi aku tidak dapat meletakkan diri seperti kau. Kau dapat tidur nyenyak dan menyingkirkan segala macam dendam dan nafsu. Kau dapat mengekang dirimu untuk tidak membunuh aku dan adik-adikku. Kau dapat mengekang segala macam nafsu lahiriahmu dan bahkan seolah-olah dari dalam dirimu memancar cahaya terang, yang menerangi jalanku, adik-adikku dan mungkin juga ibu dan ayahku. Apakah aku juga dapat melakukannya?" Terasa dada Ken Arok bergetar semakin dahsyat. Justru kini ia merasa bahwa kebersihan hatinya selama ini telah berhasil dicapainya sedikit demi sedikit sedang teruji. Justru ketika ia berhasil mengangkat keluarga Bango Samparan ke tempat yang bersih, ia sendiri mulai terseret ke dalam arus nafsu lahiriah akan dapat menodai hidupnya. Dan seperti guru di langit ia mendengar Panji Bawuk berkata, "Kesempatan untuk membersihkan dirimu itulah ciri dari nasibmu yang paling baik Kakang." Ken Arok mengatupkan giginya rapat-rapat. Kali ini pun ia sadar bahwa tidak ada kesengajaan Panji Bawuk untuk mengorek perasaannya. Agaknya anak muda itu benar-benar melihatnya berhati bersih seperti yang baru saja dipertunjukkannya. Tetapi Panji Bawuk tidak melihat bahwa telah terjadi kemelut yang panas membakar rongga dadanya. "Kakang," terdengar lagi suara Panji Bawuk. "Apakah aku mempunyai kesempatan sebaik Kakang pula?" "Ya, ya," suara Ken Arok tergagap. "Semua orang mempunyai kesempatan serupa. Kau pun mempunyai kesempatan seperti aku.
Mudah-mudahan, Panji Bawuk seakan-akan berbisik kepada diri sendiri. Mudah-mudahan aku mendapat kesempatan itu, dan mudah-mudahan aku tidak dapat terseret lagi ke dalam nafsuku yang tidak terkendali. Panji Bawuk berhenti sejenak, lalu tiba-tiba. Kakang, Kakang. Aku tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Apakah aku akan dapat memegang teguh kesadaran ini? Terasa dada Ken Arok menjadi semakin tegang. Aku akan selalu cemas, bahwa pada suatu saat kesadaran yang telah tumbuh ini akan menjadi semakin pudar dan akhirnya padam sama sekali sehingga aku akan terseret lagi ke dalam duniaku yang hitam seperti ini. Jantung Ken Arok serasa berdentangan semakin keras. Tetapi ia masih menjawab. Kau harus selalu berusaha menjadi dirimu Panji Bawuk. Kau harus selalu ingat, bahwa kau pernah bangkit dari dalam lumpur. Ken Arok berhenti sesaat, kemudian. Sudahlah. Besok kita berbicara lagi. Sekarang aku ingin beristirahat. Panji Bawuk mengangguk-anggukan kepalanya. Ya, beristirahatlah. Kau akan tidur lagi dengan nyenyak dan aku akan tetap seperti keadaanku. Aku tidak tahu, apakah perasaanku akan gelisah seperti saat ini untuk waktu yang lama. Kalau kau ikhlas, kau akan tidur dengan nyenyak. Aku ikhlas. Ikhlas sekali Ken Arok. Tetapi aku adalah seorang yang berhati lemah, seperti yang telah aku katakan. Mungkin pada suatu ketika aku akan terseret dalam arus yang dahsyat, yang tidak dapat aku tahankan lagi sehingga hidupku seperti ini akan terulang, dan bahkan menjadi semakin parah. Itu tergantung kepadamu sendiri, potong Ken Arok dengan nada semakin tinggi. Panji Bawuk terkejut mendengar jawaban itu. Tetapi kemudian diendapkannya hatinya. Mungkin perasaannya sajalah yang membuat telinganya menangkap suara Ken Arok itu terlampau keras. Sehingga kemudian sekali lagi ia berkata. Hatiku terlampau lemah Ken Arok. Hatiku terlampau lemah. Suara itu terngiang di telinga Ken Arok seperti suara ribuan lebah yang berputar-putar di telinganya, sehingga hatinya pun menjadi semakin gelisah. Suara itu seolah-olah telah menyentuh dinding hatinya sehingga semakin lama semakin sering. Sehingga Ken Arok menjadi ketakutan, bahwa ribuan lebah itu nanti akan menyengatnya bersama-sama. Sehingga akhirnya Ken Arok itu berkata semakin keras. Pergilah. Aku akan beristirahat. Debar jantung Panji Bawuk menjadi semakin keras. Setapak ia bergeser surut. Katanya. Maaf, aku telah mengganggumu Ken Arok. Bukan maksudku. Aku hanya ingin mencari ketentraman di dekatmu, karena seolah-olah kau memiliki suatu tenaga yang gaib, yang dapat mempengaruhi perasaanku. Di luar aku merasa dadaku terlampau panas. Tetapi di sini aku merasakan kesejukan yang memancar dari hatimu yang putih. Mudah-mudahan aku akan selalu ingat pesanmu, supaya aku tidak terperosok lagi ke dalam dunia yang penuh dengan kutukan ini. Semoga aku akan selalu ingat kepada seorang yang telah berhasil melepaskan dirinya dari dunia yang kelam, dan bahkan telah menemukan kebersihan hati yang tidak ternilai. Panji Bawuk berhenti sejenak. Dadanya menjadi merasa semakin lapang setelah semakin bentak ia menyatakan isi hatinya. Mudah-mudahan pula aku dapat menghindarkan diri dari ketakutan ini, bahwa suatu ketika aku akan kehilangan akal. Kalau aku melihat harta benda yang tertumpuk, melihat lingkaran perjudian, melihat apa saja yang dapat menggoncangkan ketabahan hatiku, aku akan selalu ingat kepadamu. Juga apabila aku dijerat oleh kelemahan perasaanku yang paling parah, yaitu wanita cantik. Mudah-mudahan aku dapat menghindarkan diri dari perbuatan terkutuk itu. Cukup, tiba-tiba Ken Arok memotong keras-keras, sehingga Panji Bawuk terperanjat bukan buatan. Sejenak ia terdiam sambil memandangi Ken Arok dengan mulut ternganga. Tetapi sejenak kemudian Panji Bawuk menjadi heran. Ia mendengar Ken Arok itu berkata terbata-bata. Maafkan aku Panji Bawuk. Bersambung ke bab 117. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.